banyak yang bilang, "Mbak, aku pakai joki, semua joki ngarahin ada kami. Aku pakai joki, semua joki bantu kami untuk cairin di ada kami." Kalau yang udah cairin seperti ini, usahakan galbaikan dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya mendengarkan berita viral yang sekarang ini, baik di TikTok, di Instagram, ataupun di Twitter, semua dalam keadaan yang mood baik, terus mental yang kuat. Kalau kita dengar-dengar berita-berita yang viral-viral sekarang ini, buat kita jadi deg-degan, buat kita nggak kuat. Nah, untuk itu teman-teman harus mencari banyak-banyak informasi agar kalian lebih kuatnya lagi. Nah, sekarang saya juga akan ikut membahas tentang ada kami yang sudah memakan korban ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat bagaimana tanggapan OJK. Apakah pinjol ini akan diberi sanksi dan apa-apa saja pinjol yang memang cara penagihan seperti ada kami. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubungan dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum berita ini viral, saya sebenarnya sudah mengangkat tentang ada kami spesial khusus ada kami itu 2 bulan yang lalu. Tapi pada saat itu mungkin belum termakan korban atau belum adanya korban yang berjatuhan. Karena mungkin dianggap sama sebagian orang itu sudah kayak ancaman biasa, apalagi yang udah senior-senior galbay itu mungkin nganggapnya udah kayak biasa-biasa aja. Tapi yang kebetulan ini, yang korban sampai meninggal ini, kebetulan dia adalah orang-orang baru yang baru bermain di tahun 2023 dan belum tahu bagaimana ganas-ganasnya pinjol ini. Dan syukurnya juga alhamdulillah baru per hari ini OJK sudah menanggapi begitu banyaknya berita viral yang sudah terjadi, berita viral yang sudah kalian layangkan. Kalian sudah repot rame-rame itu Instagramnya ada kami, teriak-teriak untuk memanggil nama bos ada kami untuk segera dipanggil sama OJK. Nah, karena sudah memakan korban seperti teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang kemarin sempat harus pakai ada kami, harus terjerat di ada kami, sekarang kalian berhenti dulu, galbay dulu sampai ada keputusan apa yang akan diberlakukan terhadap ada kami. Karena apa? Seperti yang berita yang sudah banyak-banyak sekali yang terjadi itu, untuk ada kami biaya layanannya itu lebih besar daripada bunga. Biaya layanannya itu hampir 100%, 90%-an ke atas ya teman-teman ya. Jadi buat yang ada kami galbay dulu teman-teman. Nih, saya informasikan karena apa berita ini sudah sampai ke OJK. OJK sudah turun tangan, saat ini sedang penyelidikan, dicari DC-nya. Walaupun kita ketahui ya, ada kami ini jelas-jelas banget dia membayar DC bayaran. Bukan hanya ada kami aja sih, semua ya teman-teman ya. Mulai dari Shopee, mulai dari yang ganas-ganas lah pokoknya ya, isi cash ataupun yang seperti kredit pintar ataupun pinjol-pinjol watas, uku yang memang kata-kata kasarnya itu dari DC bayaran. Jadi pun kalau sampai itu OJK mengusut tuntas, itu mereka pasti bisa menyembunyikan karena apa? Mereka itu kalau menagih itu hanya 1 bulan aja yang resmi, selebihnya mereka itu udah pakai DC bayaran. Kalau udah pakai DC bayaran ini tidak akan tertera, karena apa? Mereka itu tidak akan menyebutkan nama aplikasinya, sering kan ya kalian temukan ya. Jadi buat kalian semuanya, saya informasikan buat yang galbay ada kami sekarang ini, ayo galbaikan dulu, jangan bayarkan dulu. Kita lihat lagi respon dari OJK, karena OJK sudah turun tangan ya. Kita harapkan semoga biaya layanannya ini turun. Kalau sampai ada bunga yang tertera adalah bunga yang wajar, yang memang sesuai dengan OJK. Nah, buat teman-teman juga yang selain dari ada kami, buat teman-teman lain ya yang memang punya teman atau punya saudara ataupun punya kerabat yang memang terkena pinjol, ayo saranin mereka untuk banyak-banyak informasi. Cari informasi di YouTube, cari informasi di TikTok. Jangan baca-baca informasi yang bikin down, apalagi baca-baca ampan para DC. Para DC itu ancamannya 1 untuk semua ya, satu WA untuk 1000 orang, 1 WA untuk 1 juta umat. Jadi kalian jangan khawatir, hanya dirubah nama-namanya aja ya. Nah, saya sudah rangkum di sini ada sekitar 3 ya, 3 yang sekarang ini memang cara penagihannya sudah sama, hampir sama kayak ada kami. Sayangnya ini tidak terlalu banyak orang yang mendakapi. Nah, buat kalian semua jangan sampai jatuh korban lagi teman-teman.
Karena apa? Kalau udah jatuh korban baru viral. Kalau udah jatuh korban sampai bunuh diri atau sampai sampai anak-anaknya juga bunuh diri baru viral. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa, kalau memang sudah tidak sesuai dengan rule-nya, ayo kalian galbaikan juga. Kalian report juga rame-rame, baik di Instagramnya, baik di Twitter atau di mananya, report rame-rame. Tag itu Mata Najwa, tag itu OJK, tag itu Afi, tag itu Kapolri. Biar mereka itu melihat bahwa kita itu nggak suka dengan cara pembayaran mereka seperti ini gitu ya, mulai dari dendanya, mulai dari orderan fiktifnya, mulai juga dari pengancamannya. Walaupun nggak ada DC lapangan, kalau kita tiap hari diancam kan down juga. Gak usah kan kalian, saya aja yang dijadikan kondar, setiap hari saya ditelepon, setiap hari saya harus matikan telepon ya, harus report terus HP saya itu ya. Itu aja saya agak-agak pusing juga, apalagi memang yang bener-bener kita terjun menggunakan pinjol itu. Nah, di sini pinjol yang sudah saya catat itu adalah yang pertama Shopee. Tahu ya kan teman-teman, Shopee ya, sering banyak banget tuh teman-teman saya yang tanya di live saya, Shopee mbak ada DC lapangannya, Shopee ada, nggak ada, Shopee nggak ada DC lapangannya teman-teman. Hampir tahun 2023 ini DC lapangannya itu sudah mulai berkurang sedikit, untuk daerah Jakarta juga sedikit ya, tapi ancamannya sama kayak ada kami. Bedanya kalau ada kami itu dia suka ngirimin orderan fiktif ya, Gojek itu berkali-kali, kadang-kadang Gojeknya juga menagih dan Gojeknya maksa bayar yang kita enggak bayar, yang kita enggak pernah order ya. Kalau si Shopee ini dia membekukan akun kita. Nah, membekukan akun kita bagaimana maksudnya? Membekukan akun kita kalau kita jualan, kita udah nggak bisa jualan lagi. Kalau memang kita ada orderan, uang kita udah dibekukan di sana. Nah gitu. Terus juga ada baru-baru kasus ini teman saya ya, dia menjadikan temannya itu sebagai kondar, dan temannya itu punya akun di Shopee, ternyata akun Shopee-nya juga ditutup sama Shopee. Nah ini kan kelewatan banget ya kalau udah seperti ini ya. Walaupun kita tahu kita hutang di Shopee, tapi seolah-olah dia monopoli ya, dia punya akun, dia punya kuasa. Yang gak gitu juga caranya ya. Ya kan ada rule-nya, kan kita kan sudah ada undang-undang cara menagih bagaimana. Memang sih mereka gak ada di lapangannya, tapi kalau udah seperti ini, sudah saling merugikan seperti ini, nah kalian bisa repot rame-rame ya teman-teman ya. Udah hampir sama, jangan sampai jatuh korban lagi deh. Udah cukup banget yang namanya teror. Kalian harus tahu hanya berada di WA dan telepon saja. Selebihnya kalau yang datang ke rumah hampir semua baik-baik. Udah banyak yang saya tanyain, udah banyak yang saya terima curhat dari kalian tuh semuanya datangnya baik-baik. Jadi di mindset otaknya ya. Oke, lagi yang kedua adalah pinjam yuk. Nah, pinjam yuk ini kemarin-kemarin itu masih adem, anyem, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, sekarang sudah mau ikut-ikutan ini, udah mau mulai ikutan. Saya rasa itu DC yang mereka pakai itu sama itu. DC yang bayarannya mereka pakai sama, karena model penagihan yang sama. Shopee ada, kami, pinjam yuk. Satu lagi Cairin. Modelnya sama dan suka juga mengirimin orderan fiktif. Udah gitu nelfon ke kantornya barbar, cuma nelfon, halo, tolong sampaikan sama ini bayar ya, tek, mati. 10 menit kemudian kabarkan sama ini ya kalau dia punya uang sekian, tek. Belum lagi yang angkat ini nanya ini dari siapa, ini mau nelfon dengan siapa namanya, belum lagi resepsionisnya atau siapa yang operator teleponnya itu ngangkat, itu udah langsung udah kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak ini orang mau nagih atau mau ganggu, jadi seolah-olah mengganggu ketenangan kondusifnya di tempat kerja. Jadi kan membuat kita gimana ya, mau nggak mau kadang-kadang kepikiran untuk resign. Nah, saya selalu nyarankan jangan pernah resign. Jatuhnya apa? Makin membuat kita terpuruk jatuh karena kita tidak punya pendapatan, sementara ada hutang yang harus kita bayarkan. Kalau kalian seandainya harus resign, galbaikan terus ya. Jangan pernah berpikir untuk gimana bayar, pikirkan aja dulu ekonomi kalian, jangan sampai jatuh korban yang seperti ini. Kita harapkan OJK benar-benar netral, benar-benar memihak kepada kita,
bukan hanya memihak sana dan tidak memihak kepada kita, benar-benar diberikan SP dan ditindaklanjuti untuk ada kami. Itulah kita doakan. Kalau sampai nanti keputusan dari OJK memihak sebelah, ayo report rame-rame lagi ya teman-teman ya, karena yang korban bunuh diri di Indonesia semuanya hampir gara-gara pinjol. Kalau bisa kita viralkan tapi jangan jatuh korban gitu teman-teman ya. Tetap kuat mental, carilah informasi sebanyak-banyaknya, carilah penguat diri kalian, usahakan jangan pakai joki lagi ya, karena teman-teman saya itu di TikTok itu banyak yang bilang, Mbak aku pakai joki, semua joki ngarahin ada kami, aku pakai joki, semua joki bantu kami untuk cairin di ada kami. Kalau yang udah cairin seperti ini usahakan galbaikan dulu ya, tunggu keputusan dari OJK gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga kalian kuat mental, jangan seperti ini lagi, jangan ada yang merasa berdiri sendiri di atas pinjol, jangan ada yang merasa hanya kalian sendiri yang diteror sama pinjol, karena pinjol itu sudah rahasia umum yang tidak perlu ditutupin lagi gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga kalian terus menambah wawasan, tambah kuat mental, dan menambah informasi terbaru lagi buat kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.